Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dania Talita Rahma dengan NIM J500200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem uropoetika dan juga sistem respirasi. Nah, untuk yang pertama, ini ada dinding vesika urinaria. Ini ada epitel transisional, kemudian ada lamina propria, dan juga ada lamina muscularis. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga dinding vesika urinaria, tapi ini pada waktu kontraksi, ini pada waktu dilatasi atau melebar. Untuk waktu kontraksi ini nanti sel-selnya ini dia itu kuboid. Kemudian vesika urinarianya nanti dia kosong. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang ini dia kan dilatasi atau dia itu melebar. Nanti ketika melebar nanti sel-selnya ini pipih. Kemudian vesika urinarianya nanti ada urin. Yang selanjutnya yaitu ada medula ginjal. Nah, medula ginjal ada tubulus colectivus. Nah, tubulus colectivus ini dia itu muara atau tempat saluran akhir. Dia ini tebal, kemudian kolumner dan juga dia ini tubulus colectivus ini dia jernih. Kemudian Henle itu ada dua, ada Henle tipis yang ini sama ada Henle tebal. Nah, untuk Henle tipis yang ini dia itu selnya squamous atau gepeng. Tapi untuk yang Henle tebal yang ini dia nanti selnya itu kuboid gitu. Nah, ini juga ada medula ginjal. Nah, ini tadi kan yang namanya tubulus colectivusnya. Kemudian kan ini Henle tipisnya tadi tuh yang dia itu ini selnya itu gepeng atau squamous gitu. Terus yang selanjutnya ini ada ureter. Ini ureter. Nah, yang pertama yang ini ada yang namanya epitel transisional. Kemudian yang di sini ada lamina muscularis longitudinal dan atasnya ada lamina muscularis yang sirkuler. Nah, kemudian ini juga ada ureter. Nah, ini namanya lumen ureter. Kemudian ini tadi kan epitelnya, epitel yang transisional. Kemudian dia ini ada lamina proprianya ini, bawahnya epitel. Kemudian ada lamina muscularis longitudinal sama ada lamina muscularis sirkuler. Nah, untuk yang lamina muscularis longitudinal ini kalau dipotong melintang dia nanti akan bulat-bulat. Nah, kan dia kan lamina muscularis longitudinal itu kan di dalam. Sedangkan untuk lamina muscularis sirkuler dia itu di luar gitu caranya. Ngapalin biar gampang. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ini namanya pars convoluta cortex ginjal. Nah, ini ada corpusculum malpighi ini, kemudian ada arteriole, macula densa, kemudian ada tubulus contortus proximal tuh yang ini, sama ada tubulus contortus distal. Nah, untuk yang tubulus contortus proximal yang ini dia itu nanti gelap. Jadi dia itu selnya nanti akan tampak lebih besar-besar, ini lebih besar-besar. Kemudian dia itu batasnya itu yang ini dia kan tidak tegas kan, kayak cuman samar-samar. Kemudian tampak lebih gelap. Nah, sedangkan untuk yang tubulus contortus distal yang ini dia itu selnya itu kecil-kecil. Kemudian batasnya itu tegas, ini batasnya tegas. Kemudian dia itu tampak lebih jernih. Nah, selanjutnya ada makula densa. Kan tadi kan yang ini dia itu tampak rapat, ini tampak rapat sejajar dan selnya itu gelap. Kemudian lumennya atau lubangnya ini dia itu jernih. Nah, ini kan juga ada, tapi ini kan yang perbesaran kan. Ini ada arteriole nih, terus ini tuh bulus contortus proximal sama ada yang distal. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya ini tuh namanya korteks ginjal. Nah, yang ini itu dia namanya tubulus contortus proximal. Kemudian ini tubulus contortus distal. Kemudian ini glomerulus nih. Ini kan tadi kan yang tubulus contortus distal tadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada septum nasi sepertiga atas.
Nah, yang pertama yang di luarnya, yang di sininya itu ada namanya epitelium pseudokompleks kolumner dengan sel goblet. Nah, sel goblet itu kan dia yang menghasilkan mukus. Kemudian yang di bawahnya atau di dalamnya ini adalah lamina propria, dia itu tempat melekatnya epitel. Terus kemudian ada perikondrium, kemudian ada ini tuh kartilago. Nah, kartilago septum nasi itu kartilago hialin. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya ada epiglotis. Ini epiglotis. Nah, untuk yang ini itu tuh namanya Facies lingualis. Nah, Facies lingualis kan yang ini, dia itu epitelnya itu epitelium squamosum kompleks non cornificatum. Ini. Kemudian yang di sini itu ada yang namanya Facies laryngealis. Nah, ini Facies laryngealis itu epitelnya epitelium pseudokompleks kolumner bersilia. Terus di dalamnya ini ada yang namanya perikondrium. Nah, terus yang di sini ada yang namanya kartilago elastis, epiglotistis. Berarti dia kartilagonya elastis. Ini juga sama. Ini juga epiglotis. Ini kan tadi yang Facies lingualis, Facies laryngealis dan juga kartilagonya yang elastis gitu. Terus yang selanjutnya ada trakea. Ini trakea. Nah, trakea ini ada epitelnya. Nah, epitel trakea itu epitelium pseudokompleks kolumner bersilia dengan sel goblet. Kan sel goblet tadi kan dia yang menghasilkan mukus. Kemudian untuk yang ini dia itu tulang rawan hialin. Kemudian yang ini tunica adventitia. Nah, kemudian untuk yang ini perikondrium gitu. Terus yang selanjutnya yang ini ada septum interalveolaris. Nah, septum itu kan dia kan suatu dinding. Nah, septum interalveolaris itu suatu dinding pada alveoli. Nah, ini kan ada cavum alveolaris. Kemudian ada septum interalveolaris. Kemudian yang ini ada sel epitel alveoli pneumosit 1, sama ini ada sel septal pneumosit 2. Nah, untuk yang pneumosit 1 ini dia itu respon antigen dan juga karbon dioksida. Dia itu pipih, ini ya. Kemudian untuk yang pneumosit 2 dia itu kubus, kemudian dia itu penghasil cairan sekret. Nah, ini nanti surfaktan itu untuk menurunkan tegangan pada paru-paru gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada yang namanya bronchus interlobaris. Yang ini gambarnya untuk bronchus interlobaris. Nah, untuk yang ini itu dia itu namanya perikondriumnya. Nih, kemudian untuk yang ini namanya lempeng tulang rawan hialin. Kemudian untuk yang ini dulu. Ini dia itu namanya epitel bronkial. Nah, untuk epitel yang di bronchus interlobularis ini dia itu epitelnya pseudokompleks kolumner bersilia. Intinya epitel itu dia dekat lumen. Ini kan lumennya. Kemudian untuk yang bawahnya ini dia itu namanya lamina propria. Kemudian untuk yang ini itu dia namanya otot polosnya. Ini otot polos, ini lamina propria, ini epitelnya yang tadi gitu. Nah, ciri khasnya di bronchus interlobularis ini tuh dia itu ada tulang rawan hialin. Kan tulang rawan hialin kan ini kan tadi lempeng tulang rawan hialin. Nah, kemudian dilapisi pembungkus perikondrium. Ini kan tadi perikondrium. Nah, kenapa? Karena tulang rawan tuh dia avaskuler. Terus kalau lamina propria, kan tadi kan ada lamina propria. Lamina propria kan yang ini yang di bawahnya epitel ini. Nah, dia itu kan berarti kan tempat melekatnya epitel. Nah, bronchus interlobularis ini dia itu ukurannya lebih dari 1 mm, belum masuk ke paru-paru. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada bronchus intralobularis bronchiolus. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ductus alveolaris. Itu salurannya yang ini.
Nih, ini salurannya. Yang selanjutnya ada saccus alveolaris, itu kantungnya. Yang ini kantung. Nah, dia itu kantung untuk udara luar, untuk ruang udara. Ini tuh kantung untuk luar udara, untuk ruang udara. Ini namanya saccus alveolaris. Nah, dia itu bulat tapi tidak tertutup rapat. Sedangkan kalau alveoli yang ini, dia itu bulat tapi tertutup rapat. Nah, kemudian ada yang ini namanya bronchus intralobularis. Nah, dia itu tidak terdapat tulang rawan. Nah, epitelnya itu epitel pipi pseudokompleks kolumner. Nah, ciri khasnya di yang bronchus intralobularis ini, dia itu tidak ada tulang rawan. Kan tadi untuk yang di interlobularis kan ada tulang rawannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.